Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 9 MTS Alamar yang Bapak cintai. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran yaitu Bidang Studi PPKN. Marilah kita buka yaitu di halaman 18, 19 ya. Halaman 18, 19 dan selanjutnya. Baik, kita mulai ya. Jadi kita ingat bahwa suatu negara yang sudah merdeka tentu harus memiliki satu landasan hukum ya. Landasan hukum yaitu sebagai acuan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Sedangkan di Indonesia sendiri, naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia itu adalah dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang sangat dikenal adalah UUD 1945. Undang-undang merupakan suatu bentuk tatanan resmi yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku. Tanpa undang-undang, kehidupan menjadi kacau balau karena manusia merasa bebas melakukan berbagai hal yang diinginkannya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Undang-Undang Dasar 45 atau yang disebut UUD 1945 terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Selanjutnya, isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 yang telah dirumuskan dengan padat dan hikmat dalam 4 alinea, di mana setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal artinya sangat lengkap, sangat menyeluruh ya. Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa berada di seluruh dunia. Jadi bersifat umum, diakui di seluruh dunia. Itu artinya diakui di seluruh dunia, universal. Sedangkan lestari artinya menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alinea ke-1 bagian A, lanjutkan di bawah. Dari pembukaan UUD 45 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalimat tersebut menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan untuk merdeka. Dengan demikian, segala bentuk penjajahan haram hukumnya dan segera harus dihapus dari muka bumi ini karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pengertian yang terkandung dalam alinea pertama ada 4 poin ya. 1. Adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak dan kodrat setiap bangsa untuk merdeka. Jadi orang Indonesia itu mengakui setiap orang harus merdeka dimanapun seluruh dunia. 2. Adanya pernyataan bahwa bangsa Indonesia tidak menyetujui adanya penjajahan di atas dunia karena hal itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. 3. Adanya suatu keinginan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kita tahu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, oleh Jepang 3,5 tahun. Itu terasa sekali sangat menderita bangsa Indonesia, dan akhirnya mereka para pemuda bersatu kompak ingin melepaskan diri dari cengkraman penjajahan ya yang ada di Indonesia. Karena dijajah itu sangat menderita ya, sangat sengsara, tidak berkembang ya, bahkan tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Yang keempat, adanya pernyataan bahwa
bangsa Indonesia siap membantu bangsa lain untuk merdeka. Sangat loyal. Bangsa Indonesia ini sangat memperhatikan bangsa lain. Selain memperhatikan bangsa sendiri juga memperhatikan bangsa lain. Supaya seluruh bangsa yang ada di dunia ini semuanya menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian hal ini dipertegas dalam alinea keempat yang menyebutkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Atas dasar asas tersebut, nasionalisme yang dibangun Indonesia pasti bukan nasionalisme yang komunistik, bukan pula nasionalisme yang berlebihan, melainkan nasionalisme yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Itu yang ada di Indonesia. Nasionalisme yang akan dibangun adalah nasionalisme yang menjunjung tinggi hak kemerdekaan semua bangsa untuk menjalin hubungan saling hormat menghormati dengan kewajiban untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas dasar kesadaran itu, maka penjajahan di muka bumi harus dihapus karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka dapat diketahui bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang dijiwai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Perlu diingat, digarisbawahi bahwa apa yang dijiwai oleh nasionalisme bangsa Indonesia? Jawabannya yaitu peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang anti penindasan. Penindasan itu ada dua macam. Penindasan oleh bangsa atau dari bangsa kepada bangsa, dan kedua penindasan dari manusia kepada manusia. Penindasan dari bangsa ke bangsa itu dinamakan exploitation de nation per nation. Ya, ingat. Kemudian penindasan manusia atas manusia disebut exploitation de I home for I home. Ya, lanjutkan. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 berbunyi, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sudah jelas tadi disebutkan bahwa setelah kita menghadapi penjajahan oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Portugis, dan lain sebagainya, sudah cukup lama, akhirnya pada saat ini bangsa Indonesia sudah yakin, sudah nekat bahwa kita adalah harus merdeka, harus bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya. Berikut pengertian yang terkandung dalam alinea kedua. 1. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat, yaitu kemerdekaan. Sudah cukup lamanya kira dijajah, berarti dianggap cukup, kita sudah siap untuk merdeka. 2. Bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa yang telah mengantarkannya ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Dalam memperoleh kemerdekaan itu, betapa banyak tentara kita, masyarakat kita yang gugur, ya, melawan penjajahan, ya, di medan tempur. Mereka membela negara ini demi ingin mencapai kemerdekaan. Jadi mereka atau bangsa Indonesia sangat menghargai para pahlawan yang telah gugur, yaitu membela negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Bahwa kemerdekaan bukan merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia, hanya suatu jembatan untuk menuju terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu keadaan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tujuan akhir daripada perjuangan kemerdekaan adalah ingin agar rakyat Indonesia itu, dari cita-cita semua para pejuang, para pahlawan, ingin tercapai masyarakat adil dan makmur, ya. Jadi sejahtera lahir batin, ya. Punya pekerjaan, kesejahteraan cukup, ya. Kemudian dilanjut, ya. Ke bawahnya ada di situ. Seperti halnya dengan bangsa lain, untuk menegakkan kemerdekaan atas kedaulatannya, bangsa Indonesia berpegang pada 3 prinsip. Indonesia untuk mencapai kedaulatan mempunyai 3 prinsip, yaitu yang disebut oleh Bung Karno namanya Trisakti. Trisakti itu 3 prinsip. Ini adalah hasil ide daripada Bung Karno
sebagai Bapak Proklamator Presiden Indonesia yang pertama. Apa itu arti Trisakti? Tri artinya 3, ya, sakti kekuatan berarti. 1, berdaulat di bidang politik. Yang kedua, berdikari di bidang ekonomi. Dan ketiga, berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu yang disebut Bung Karno mempunyai 3 misi yang disebut Trisakti, ya, mempunyai kekuatan. Alinea ketiga, halaman 21. Alinea ketiga pembukaan Undang Dasar 45 berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkeibuan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ini jadi perjuangan-perjuangan yang telah dilaksanakan oleh para pejuang, tentara, masyarakat bersama-sama itu semata-mata adalah karunia, ya, atau pertolongan dari Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala. Alinea ketiga ini menyimpulkan, ya, ada 3. Adanya pengakuan religius. Religius itu keagamaan, ya. Meyakini adanya kekuasaan, adanya Yang Maha Kuasa, bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan semata-mata perjuangan manusia belaka, tapi memang ada kehendak, ya, ada kudrat dari Yang Maha Kuasa. 2, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan yang luhur untuk menjadi suatu bangsa yang bebas dari penjajahan. Jadi memang kemerdekaan itu benar-benar dimotivasi, diinginkan, disemangati oleh semua lapisan masyarakat, ya. Keinginan luhur, ya, keinginan yang dari hati yang sangat mendalam, supaya kita itu benar jadi dari bangsa yang merdeka. 3, adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. D, alinea keempat. Alinea keempat, nah, di sini ada menyimpulkan, ya, dengan rumusan yang panjang dan padat ini pada alinea keempat menyimpulkan sebagai berikut. Ada 4 poin. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tuh, ya. Jadi bangsa Indonesia itu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Seluruh bangsa yang ada di Indonesia harus dilindungi oleh pemerintah dari Sabang sampai Merauke, termasuk tumpah darah Indonesia, tanah air, ya. Tanah air kita jangan sampai diinjak lagi oleh orang-orang penjajah yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengaruh keuntungan luar biasa di negara kita tanpa memperhitungkan nasib bangsa kita sendiri. Selain itu, ingin memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti seluruh anak Indonesia harus masuk di bangku sekolah. Termasuk kalian sekarang MTS kelas 9, ya. Jangan sampai jebol di tengah jalan, tidak lulus, ya. Kita laksanakan terus sekolah, ya. Supaya menjadi apa? Supaya menjadi orang yang cerdas, yang pintar, ya. Itu dalam rangka tujuan melaksanakan ketertiban dunia, ya. Jadi kalau kita jadi orang pintar, ya bisa saja, ya, berkiprah dimanapun kita gampang. Tentu kalau jadi orang bodoh, tentu kita akan sulit, ya, akan sulit bergabung dengan siapapun, ya, akan maju susah, ya. Jadi makanya bangsa Indonesia bertekad ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. 2, keharusan adanya undang-undang dasar, adanya asas politik negara, ya. 4, adanya asas kerohanian negara, yaitu rumusan Pancasila. Jadi rumusan kerohanian negara sudah disusun, yaitu adanya Pancasila dari sila 1 sampai ke sila 5, ya. Kemudian itu, ya. Jadi selanjutnya dalam alinea keempat diungkapkan tentang prinsip-prinsip dibentuknya pemerintah sebagai instrumen politik dan tugasnya untuk memberikan landasan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan bernegara. Disusunlah Undang-Undang Dasar. Sedangkan bentuk negara ditetapkan sebagai republik yang berkedaulatan. Jadi negara kita adalah berbentuk republik, ya, berbentuk republik
Nah, yaitu berkedaulatan rakyat, artinya sebuah republik yang bersifat demokratis, ya, bahwa kekuasaan penuh ada di tangan rakyat. Kemudian sebagai dasar negara adalah Pancasila, ya. Nah, itu mengenai isi daripada Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 4 alinea, ya. Silakan kalian dibaca bolak-balik, ya, supaya hafal mengenai isi-isi daripada UUD 1945. Itu sangat penting karena apa? Karena itu merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia, ya. Kalau kita tidak melaksanakan, berarti kita akan menjadi bangsa yang kacau balau, artinya tidak punya aturan, ya. Nah, kemudian kedudukan pembukaan UUD 45, di situ ada halaman 22, ya. Menurut sejarah terjadinya pembukaan UUD 45 ditentukan oleh pembentukan negara dan terpisah dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. 1. PPKI yang mempunyai kualitas dan kedudukan sebagai pembentuk negara menegakkan kemerdekaan dan mendirikan negara. Jadi yang membentuk negara kita adalah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Setelah terbentuk negara RI, dibentuklah batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, ya. Jadi bentukan negara dulu, baru membuat batang tubuh Undang-Undang 45. Dari segi isinya, pembukaan Undang-Undang 45 memuat dasar-dasar pokok negara. 1. Dasar tujuan negara, ketentuan diadakan UUD negara, bentuk negara, dasar filsafat. Kemudian yang C, kedudukan pembukaan Undang-Undang 45 dengan pasal-pasalnya. 1. Terpisah dan sebagai pokok, kaidah, negara fundamental serta lebih tinggi dari batang tubuh dalam hal tertib hukum Indonesia. Jadi kedudukan pembukaan UUD 45 itu lebih tinggi sifatnya daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan ke dalam pasal Undang-Undang 45 dan menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis atau konvensi. Demikian anak-anak sekalian yang Bapak sampaikan pelajaran hari ini, itu kalian membuka atau mempelajari mengenai sifat atau isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.